Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelanggaran standar beras premium dan medium. Wapres Gibran Rakabuming Raka minta dana BSU tidak digunakan untuk judi online. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 28 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini membahas perkembangan sektor energi nasional, termasuk pencapaian target lifting minyak dan strategi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Menteri Bahlil usai rapat menyampaikan bahwa capaian lifting minyak nasional menunjukkan tren positif dan diproyeksikan sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis terkait impor energi, khususnya bahan bakar minyak BBM, crude oil, dan LPG dari Amerika Serikat. Menurut Bahlil, impor LPG sudah berjalan dan saat ini pemerintah tengah mengkaji peningkatan volume. Bahlil juga menyebutkan bahwa peningkatan impor dari Amerika Serikat akan mengurangi ketergantungan pada negara lain, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Asia. Selasa 29 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tete-a-tete yang berlangsung hangat, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis mulai dari penguatan peran ASEAN hingga kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto mengawali pertemuan dengan memberikan apresiasi atas kepemimpinan PM Anwar dalam memimpin ASEAN, utamanya keberhasilan Malaysia dalam melakukan mediasi terhadap konflik di kawasan. Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Malaysia sebagai ketua ASEAN. Menurut Kepala negara, capaian tersebut merupakan terobosan penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Selain membahas isu kawasan, kedua pemimpin juga menekankan komitmen untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan bilateral dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah. Pertemuan tete-a-tete ini menjadi penegasan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk terus menjaga solidaritas, memperkuat peran ASEAN, serta menjadikan musyawarah dan negosiasi sebagai pondasi utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Selasa 29 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka Jakarta. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama dalam pembangunan bangsa ke depan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Presiden PKS menekankan pentingnya demokrasi yang tidak berbiaya tinggi dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang diharapkan masyarakat. Isu ekonomi juga menjadi fokus pembicaraan, utamanya terkait amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam. Menurut Presiden PKS, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar dalam pengelolaan kekayaan alam untuk menyejahterakan masyarakat. Selasa 29 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026. Atas kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang turut serta dalam rapat tersebut melaporkan kepada Presiden bahwa Sekolah Rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan pada minggu depan atau minggu ini, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen,
Abdul Muti menyatakan bahwa secara akademik, pelaksanaan sekolah rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum. Ia juga menyampaikan harapan agar sekolah rakyat terselenggara dengan baik. Rabu 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Kwik Kian Gi di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setibanya di lokasi, Presiden disambut hangat oleh perwakilan keluarga mendiang. Kepala negara kemudian menyampaikan bela sungkawa dan memanjatkan doa agar mendiang Kwik Kian Gi diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Usai memberikan penghormatan terakhir, Presiden Prabowo Subianto berbincang sejenak dengan perwakilan keluarga serta sejumlah kerabat yang hadir. Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa sebelum wafat, Kwik Kian Gi masih memberikan perhatian dan saran melalui pesan singkat. Ya, saya datang hanya untuk menghormati bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Kepergian Kwik Kian Gi meninggalkan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang kehilangan salah satu putra terbaiknya. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut, yakni Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Terawan Agus Putranto. Rabu 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan program cetak sawah dan kondisi ketahanan pangan nasional dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden secara khusus memastikan progres proyek cetak sawah yang tengah digarap pemerintah di sejumlah wilayah prioritas serta terkait ketahanan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa program cetak sawah merupakan bagian dari strategi peningkatan produksi pangan nasional. Mentan optimis target penyelesaian program tersebut dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain membahas cetak sawah, Kepala Negara juga memastikan kondisi produksi dan ketersediaan pangan. Amran memastikan bahwa secara umum, situasi ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi yang aman. Pemerintah juga terus melakukan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi dan bantuan sosial dalam jumlah yang besar. Amran juga menjelaskan bahwa saat ini stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Dengan cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat dalam waktu dekat akan tetap terjamin. Rabu 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas jumlah program strategis bidang perumahan, termasuk rencana peluncuran rumah subsidi secara masif dan terobosan baru kredit usaha rakyat atau KUR perumahan. Program rumah subsidi akan diluncurkan serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25.000 unit. Peningkatan kuota subsidi dari 200.000 menjadi 350.000 unit tahun ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat. Marwarar menyebutkan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan peningkatan program ini. Rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media. Selain program subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR, kredit usaha rakyat, perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembang dan kontraktor serta mendongkrak sektor pariwisata lewat pembangunan homestay. Rabu 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Salah satu isu yang dibahas yakni temuan pelanggaran standar mutu beras premium, dan medium di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras atau broken yang jauh melampaui batas regulasi. Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Khusus untuk beras premium, medium yang tidak sesuai standar. Kami ulangi, ini adalah standar pemerintah. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Mentan dalam kesempatan tersebut juga menyebutkan bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yakni proses hukum harus berjalan. Jumat 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas dan memonitor perkembangan terkini berbagai program kerja pemerintah. Seskap Teddy Indriwijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa rapat tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan sebagian menteri hadir langsung dan lainnya mengikuti melalui konferensi video. Seskap juga menjelaskan bahwa rapat tersebut Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara. Selain isu transportasi, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar langkah pencegahan kebakaran hutan akibat cuaca panas segera dipersiapkan. Jumat 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pimpinan tinggi TNI dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung di sebuah meja bundar tersebut membahas perkembangan situasi terkini di tanah air di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Seskap Teddy Indriwijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung tentang arti kemerdekaan yang sejati, utamanya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Kepala Negara menekankan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan dan mempertahankan kedaulatan nasional, utamanya di tengah tantangan global yang terus berkembang. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 28 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Provinsi Riau untuk melaksanakan sejumlah agenda kunjungan kerja. Agenda pertama adalah meninjau langsung posko kebakaran hutan dan lahan di sekitar Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjanin, Pekanbaru, Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan karhutlah di Riau dilaksanakan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kapasitas mitigasi dan respon bencana, khususnya di wilayah rawan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan yang secara historis mengalami kebakaran setiap tahun. Saya terima kasih sekali kepada Pak Gubernur, Forkopimda, semua yang hadir. Khususnya untuk Riau ini sudah sangat berkurang. Tadi kalau teman-teman media tahu waktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses
modifikasi cuaca dan juga rutin ada waterbombing. Saya lihat untuk di Rio ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan, sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Ke depan yang namanya penegakan hukum, monitoring, deteksi awal itu penting sekali. Usai meninjau posko kebakaran hutan dan lahan, Wakil Presiden Gibran melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Riau dengan meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah di kantor Pos Indonesia, Kota Pekanbaru. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Wakil Presiden Gibran meninjau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat ABCK Kota Pekanbaru. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pendidikan gratis dan berkualitas yang diinisiasi pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Di hari yang sama, Senin 28 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menutup Muktamar ke-11 Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam atau HIMA Persis yang berlangsung di Skako X Pekanbaru. Penutupan ini menjadi agenda terakhir dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres di Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Muktamar 11 HIMA Persis yang berjalan dengan baik dan lancar. Ia juga mengapresiasi tema Muktamar tahun ini, yaitu transformasi untuk kedikdayaan umat dan bangsa. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi tema Muktamar HIMA Persis kali ini, transformasi HIMA Persis untuk kedikdayaan umat dan bangsa. Ya, karena yang namanya transformasi itu penting sekali, apalagi kondisi dunia yang saat ini berubah begitu sangat cepat. Misalnya dampak dari perubahan iklim karena pemanasan global, ada kekeringan ekstrim, ada banjir, ada kenaikan air laut. Ini ancaman yang nyata dan sudah ada di depan mata. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana penempatan kantor Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan kesiapannya untuk bertugas dimanapun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Wapres menekankan bahwa penentuan lokasi tugas termasuk jika diminta berkantor di IKN atau wilayah lain seperti Papua sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Menurut Wapres, fleksibilitas adalah bekerja merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan program-program pemerintahan berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi Presiden. Rabu 30 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan sejumlah agenda strategis. Mengawali kunjungannya, Wapres meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Kehadiran Wapres di sekolah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal langsung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan, khususnya dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas. Jumat 1 Agustus 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Wapres Gibran meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di kantor pos Mataram, Jalan Sriwijaya Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wapres menegaskan BSU harus benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ia pun menitipkan pesan kepada jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan para direksi BUMN terkait untuk mengawal penyaluran bantuan hingga terrealisasi 100%. Acara pembagian BSU ini saya titip Pak Menteri, realisasinya harus 100%. Nanti mungkin challenge-nya pada saat penyerahan bantuan di remote area terpencil. Nanti saya minta tolong Pak Gubernur, para dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya.
Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Ragi Lestari, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.